Mengenal lebih dekat dengan lebah. Hai, Serambi Fauna, selamat datang di saluran kami. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang luar biasa dan penting dalam ekosistem kita, yaitu lebah. Kita jelajahi bersama-sama fakta-fakta menarik tentang makhluk kecil yang sangat berperan dalam keberlangsungan alam. Kepentingan lebah. Pertama-tama, mari kita kenali pentingnya lebah. Lebah adalah polinator utama bagi berbagai tanaman, termasuk sebagian besar tanaman buah-buahan dan sayuran yang kita konsumsi sehari-hari. Mereka berperan krusial dalam proses penyerbukan yang membantu tanaman berbuah dan berkembang. Tanpa lebah, banyak tanaman tidak akan dapat berkembang dengan baik, mengancam ketahanan pangan kita. Peran lebah dalam serbuk sari. Lebah memiliki peran utama dalam proses penyerbukan tanaman, termasuk pengangkutan dan penyebaran serbuk sari. Fungsi ini sangat penting untuk keberlanjutan ekosistem dan pertanian. Berikut adalah beberapa fungsi lebah dalam proses serbuk sari. Penyerbukan tanaman. Lebah bertindak sebagai agen penyerbuk untuk banyak tanaman berbunga. Saat lebah mengunjungi bunga untuk mencari nektar atau serbuk sari menempel pada tubuh lebah. Saat lebah berpindah dari satu bunga ke bunga lainnya, serbuk sari yang menempel tadi akan dipindahkan, memungkinkan proses penyerbukan terjadi. Peningkatan kualitas dan kuantitas buah. Tanaman yang mendapatkan proses penyerbukan yang efisien akan menghasilkan buah yang lebih berkualitas dan dalam jumlah yang lebih banyak. Penyerbukan yang baik membantu dalam pembentukan biji, buah, dan pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Keberlanjutan tanaman berbunga. Tanaman yang mengalami penyerbukan yang baik memiliki peluang lebih besar untuk memproduksi biji dan merespon lingkungan dengan lebih baik. Ini mendukung keberlanjutan populasi tanaman di alam liar. Keanekaragaman hayati. Lebah juga berkontribusi pada keanekaragaman hayati dengan membantu dalam penyerbukan tanaman liar. Proses ini mendukung kelangsungan hidup tanaman dan organisme lainnya yang bergantung pada tanaman berbunga. Pertanian dan produksi tanaman pangan. Lebah memberikan kontribusi signifikan pada produksi tanaman pangan. Tanaman-tanaman penting seperti buah-buahan, sayuran, dan berbagai tanaman komersial bergantung pada penyerbukan lebah untuk hasil yang optimal. Penting untuk memahami dan menghargai peran lebah dalam ekosistem dan pertanian, serta menjaga keberlanjutan populasi lebah untuk mendukung kelestarian lingkungan dan produksi pangan global. Ancaman terhadap kesehatan lebah. Seperti koloni lebah yang mengalami depopulasi, koloni kolapse disorder menjadi perhatian serius karena dampaknya yang luas pada keberlanjutan ekosistem dan pertanian. Varian lebah. Tahukah kamu bahwa ada lebih dari 20.000 spesies lebah di seluruh dunia? Lebah madu mungkin yang paling terkenal, tetapi ada juga lebah tanah, lebah karang, dan banyak lagi. Setiap jenis lebah memiliki peran uniknya dalam ekosistem, menunjukkan keragaman luar biasa di antara mereka. Mekanisme komunikasi. Lebah adalah contoh hebat dari komunikasi dalam dunia serangga. Mereka menggunakan gerakan tarian dan getaran sayap untuk memberikan informasi kepada koloni tentang letak bunga dan sumber makanan lainnya. Sistem komunikasi mereka sangat kompleks dan menarik, menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Peran lebah dalam ekonomi. Lebah juga memiliki peran ekonomi yang signifikan. Selain memberikan madu, produk lebah lainnya seperti lilin, propolis, dan royal jelly digunakan dalam berbagai industri dan produk kesehatan. Bisnis peternakan lebah dan produk-produk turunannya memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian global. Proses produksi madu pada lebah memerlukan waktu yang bervariasi, dan beberapa faktor dapat mempengaruhi lama produksi madu. Berikut adalah beberapa argumen terkait lama produksi madu pada lebah. Siklus hidup lebah. Lebah madu melalui siklus hidup yang melibatkan 3 tahap utama: telur, larva, dan lebah dewasa. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 21 hari sejak telur diletakkan hingga lebah dewasa muncul. Proses penyerbukan dan pemanenan nektar. Produksi madu dimulai ketika lebah pekerja mengumpulkan nektar dari bunga. Proses penyerbukan ini memakan waktu yang bervariasi tergantung pada keberlimpahan sumber bunga di sekitar sarang lebah. Pengolahan nektar. Lebah mengumpulkan nektar dalam perut mereka dan membawanya kembali ke sarang. Di dalam sarang, nektar tersebut dikombinasikan dengan enzim lebah dan disimpan di sel sarang. Proses ini membutuhkan waktu tambahan. Pematangan madu.
Setelah nektar diolah dan disimpan di sel sarang, proses pematangan madu dimulai. Lebah pekerja akan menghembuskan udara panas ke sarang untuk mengurangi kadar air dalam madu, sehingga madu menjadi lebih kental. Proses ini dapat memakan waktu beberapa hari hingga beberapa minggu. Kecepatan produksi madu juga tergantung pada faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan ketersediaan sumber nektar. Musim bunga dengan banyak bunga berpengaruh positif terhadap produksi madu. Sedangkan musim dingin atau kurangnya sumber bunga dapat memperlambat proses produksi. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, produksi madu pada lebah bisa memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan. Keseluruhan proses ini menunjukkan kompleksitas dan kerjasama antara lebah pekerja dalam sarang. Lebah berkembang biak melalui proses yang cukup kompleks yang melibatkan beberapa tahap dalam siklus hidup koloni lebah. Berikut adalah beberapa cara lebah berkembang biak. Pembuahan telur. Proses dimulai dengan pembuahan telur oleh lebah ratu dengan menggunakan sperma yang disimpan dalam spermatheca. Lebah ratu yang telah membuahi telur akan bertelur. Pembentukan lebah pekerja dan lebah pejantan. Telur yang dibuahi dapat menghasilkan lebah pekerja betina atau lebah pejantan jantan, tergantung pada jenis makanan yang diberikan kepada larva. Larva yang diberi makan royal jelly akan berkembang menjadi lebah ratu. Pemeliharaan larva. Larva yang menjadi calon lebah pekerja atau lebah pejantan dipelihara dalam sel sarang oleh lebah pekerja. Mereka diberi makan dengan campuran nektar dan royal jelly. Pemilihan lebah ratu. Jika koloni merasa perlu mengganti lebah ratu, larva yang terpilih akan diberi makan royal jelly secara berlebihan, sehingga menjadi calon lebah ratu. Tahap pupa. Setelah masa larva, lebah memasuki tahap pupa, di mana mereka mengalami transformasi fisik. Selama periode ini, lebah yang sudah memiliki bentuk akhirnya mulai terbentuk. Keluarnya lebah dewasa. Setelah masa pupa, lebah dewasa keluar dari sel sarang. Lebah pekerja akan segera mulai melakukan tugasnya dalam koloni, sementara lebah pejantan jantan akan meninggalkan sarang untuk mencari pasangan. Swarming, pembentukan koloni baru. Suatu koloni bisa membagi dirinya melalui proses swarm, di mana sebagian lebah pekerja, lebah ratu, dan kadang-kadang lebah pejantan meninggalkan sarang untuk membentuk koloni baru. Penting untuk dicatat bahwa lebah ratu memiliki peran kunci dalam reproduksi dan pembentukan koloni baru. Meskipun proses reproduksi ini secara umum berlangsung secara alami, praktik pemeliharaan lebah oleh manusia juga dapat memanfaatkan teknik-teknik tertentu untuk mengelola populasi dan mendukung kesehatan koloni. Lebah jenis yang dianggap sangat mematikan adalah lebah pembunuh Afrika atau dikenal dengan nama ilmiah Apis melliferus cutellata. Lebah ini berasal dari Afrika dan lebih dikenal dengan sebutan Africanized Honeybase atau Abel's Killer di beberapa wilayah. Kelebihan agresivitas dan kecepatan berkembang biak dari lebah ini menjadikannya dianggap lebih berbahaya dibandingkan dengan lebah madu biasa. Berikut adalah beberapa ciri-ciri dan faktor yang membuat lebah pembunuh Afrika dianggap mematikan. Agresivitas tinggi. Lebah ini memiliki tingkat agresivitas yang jauh lebih tinggi daripada lebah madu biasa. Mereka lebih cenderung menyerang dan membela sarang mereka dengan cara yang lebih intens. Jarak kejar yang lebih jauh. Lebah pembunuh Afrika diketahui mengejar target yang mengancam sarang mereka dalam jarak yang lebih jauh dan dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan lebah madu biasa. Serangan massal. Ketika merasa terancam, lebah ini dapat melakukan serangan massal terhadap individu atau hewan yang dianggap sebagai ancaman. Kecepatan berkembang biak. Mereka memiliki tingkat reproduksi yang tinggi, yang dapat menyebabkan terbentuknya koloni yang besar dengan cepat. Penting untuk diingat, bahwa lebah pembunuh Afrika tidak selalu menyerang tanpa alasan. Serangan seringkali dipicu oleh gangguan atau ancaman terhadap sarang mereka. Walaupun demikian, interaksi dengan lebah ini memerlukan kehati-hatian dan pengetahuan khusus untuk menghindari risiko serangan. Jika seseorang memiliki alergi terhadap sengatan lebah, serangan dari lebah pembunuh Afrika dapat menjadi lebih berbahaya. Kesimpulan, itulah beberapa fakta menarik tentang lebah yang sangat menarik. Jangan lupa untuk berbagi pengetahuan ini kepada teman-temanmu. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe saluran ini, agar tetap mendapatkan informasi menarik seputar alam dan lingkungan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.